membahas tentang silsilah alamat kiamat besar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah Dajjal itu lebih besar dibandingkan fitnah harta, lebih besar dibandingkan fitnah keluarga, bahkan lebih besar daripada fitnah perang sekalipun. Dari situlah Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun nabi dari para nabi-nabi sebelum Rasul kecuali mengingatkan umatnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Makanya kenapa dalam salat, sebelum Anda mengakhiri salat dengan salam, di situ kita disuruh untuk berlindung dari 4 perkara. Salah satunya fitnah Al-Masihid Dajjal. Kemudian setiap malam Jumat kita disunnahkan untuk membaca 10 ayat awal atau akhir dari surah Al-Kahfi, karena itu sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal ini. Dan itu dirutinkan setiap sholat kita dan setiap Jumat. Maknanya karena melihat besarnya fitnah Dajjal ini. Tetapi tadi sudah dijelaskan, tidak mungkin kita satu bab saja Dajjal gak akan selesai. Intinya bahwa Dajjal akan mati dan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Lah setelah Isa bin Maryam kemudian hidup bersama Imam Mahdi selama 7 tahun. Imam Mahdi kemudian meninggal karena Imam Mahdi itu berkuasa hanya 7 tahun saja. Habis itu meninggal. Setelah meninggalnya Imam Mahdi, kekuasaan di tangan Isa bin Maryam. Ketika itulah kata Nabi SAW, Isa memimpin dengan keadilan. Banyak orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Tapi hanya selang beberapa tahun, tiba-tiba Allah kejutkan, di mana sebuah benteng besar yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain, benteng itu tiba-tiba hancur. Dan di balik benteng itu ada satu makhluk yang sangat kejam, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu Isa belum mati, baru selesai menghadapi Dajjal dan pasukannya. Baru kaum muslimin mendapatkan ketenangan hidup, keberkahan langit dan bumi. Tiba-tiba benteng itu hancur. Siapa yang menghancurkan? Allah yang mengizinkan. Karena selama ratusan ribu tahun benteng itu tidak mampu dihancurkan, baik oleh luar ataupun oleh dalam. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu orang Cina katanya. Bentengnya ya tembok Cina itu katanya. Tembok Cina sudah hancur sebagiannya. Ini benteng gak bisa dihancurkan. Dan dalam surah Al-Kahfi, benteng itu terbuat dari besi yang dilumuri oleh tembaga. Kalau tembok Cina bukan dari besi, dari bata yang ditumpuk-tumpuk, dirudal pun hancur. Artinya bahwa itu sebagian orang yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu Cina katanya. Tapi saya katakan tidak benar. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu pernah keluar. Mereka adalah bangsa Mongolia, bangsa Tatar, yang pernah menghancurkan Baghdad, membunuh kaum muslimin mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Laki-laki perempuan habis dibantai dalam perang Tatar. Ini pun tidak benar. Karena keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu di akhir zaman, artinya belum keluar. Dan keluarnya di masa Isa bin Maryam, dikeluarkan. Fitnah Ya'juj Ma'juj beda dengan fitnah Dajjal. Kalau fitnahnya Dajjal itu fitnah agama, Dajjal itu minta disembah, Dajjal itu mengaku Tuhan dan diberikan keanehan sehingga orang percaya itu Tuhan.
Bayangkan saja, Dajjal masuk ke sebuah perkampungan. Kemudian kata Dajjal, maukah kalian kuhidupkan bapak ibu kalian? Dan kalau kehidupkan ibu bapak kalian, maukah kalian menyembah saya? Akhirnya betul Dajjal datang ke kuburan, kemudian mengatakan, keluarlah kalian, semua orang yang di kuburan keluar tuh, bayangkan. Tetapi tentu itu sihir. Akhirnya orang-orang yang di kuburan keluar semuanya dan mengatakan kepada keluarganya, ikutilah dia karena dia adalah Tuhan. Dari situlah banyak orang yang menyembah Dajjal. Tapi fitnahnya Ya'juj Ma'juj tidak. Dia tidak membawa fitnah seperti Dajjal. Dia hanya membawa fitnah kerusakan. Ketika keluar dari benteng itu yang dibuat Dzulqarnain yang disyaratkan dalam surah Al-Kahfi, maka mereka seperti min kulli hadabin yansilun, seperti air bah yang turun dari ketinggian, saking banyaknya. Bahkan Rasul mengatakan jumlah mereka 999 dari mereka banding 1 dari kita. Jadi kalau Anda melawan Ya'juj dan Ma'juj, berarti 1 orang melawan 999 Ya'juj Ma'juj. Kira-kira menang atau kalah? 1 lawan 10 aja babak belur. Mau 1 pula lawan 999 gitu ya. Ya mati. Makanya kata Rasul, kaum ini nggak bisa dibunuh, nggak bisa diperangi, saking banyaknya. Akhirnya Isa pun bersembunyi lagi. Karena Ya'juj Ma'juj ini ngeri. Dia kanibal. Dia membunuh kemudian memakan bangkainya itu. Tetapi Ya'juj Ma'juj itu bukan hewan. Ya'juj Ma'juj itu bukan makhluk selain manusia. Tidak, mereka manusia. Cuman manusia yang primitif, yang terkurung di sebuah gua. Dan Allah berikan usia yang panjang kepada mereka. Dan Allah berikan keturunan yang banyak kepada mereka. Sampai-sampai satu Ya'juj itu tidak mati sampai punya 1000 keturunan baru mati ya. Kalau sudah 1000 keturunan baru dia mati itu. Makanya jumlahnya banyak. Menurut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sehingga ketika benteng itu keluar, kloter pertama keluar, kemudian melintasi sebuah danau namanya Tiberias. Tiba-tiba mereka mendapatkan air diminum habis sampai kering. Kloter kedua bingung, lah ini tadi masih banyak airnya kok nggak ada, saking banyak yang minum ya. Dan danau itu sekarang penuh airnya, tapi sebentar lagi danau itu akan hilang. Lah Ya'juj Ma'juj ini kalau dikeluarkan kerjanya ngerusak saja, dia membunuh. Sehingga di luar kabilahnya, di luar Ya'juj Ma'juj kayak kita ini, semua dibantai, semua dibunuh. Yang selamat itu hanya yang bersembunyi bersama Isa bin Maryam. Di mana? Kembali bersembunyi di Bukit Tur. Lah saking kemudian sombongnya Ya'juj Ma'juj ini karena membunuh seluruh rasnya, di luar kabilahnya, maka mereka sudah merasa tidak ada manusia yang disisakan kecuali dibunuh. Sombong mereka kepada Allah. Mereka mengatakan qatalna man fil ardi sanaqtulu man fis sama. Kami sudah membunuh orang yang di bumi, sekarang giliran di langit katanya. Saya bunuh kalian yang di langit. Akhirnya mereka mengarahkan panah tombak mereka kemudian dilesatkan ke langit. Dan Allah takdirkan panah itu disedot ke langit. Padahal berapalah tingginya orang lempar itu? Coba Anda melempar panah ke langit, paling jatuh lagi ke bumi. Tetapi Allah hendak membuat makar. Wa makaru makran, wa makarna makran, wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar. Allah punya makar sendiri dan Allah sebaik-baik makar. Maka oleh Allah disedot tuh panah itu sampai ke langit, sampai melintasi awan. Tidak ada satupun panah dan tombak kecuali melesat ke langit. Ketika mereka semua naik ke langit, pandangan mereka menunggu panah-panah mereka jatuh, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di setiap ujung panah itu darah, kemudian dibalikkan lagi ke bumi, seolah-olah Allah hendak menipu Ya'juj Ma'juj
dan seolah-olah bidikan mereka telah kena kepada makhluk yang ada di langit. Padahal enggak ada satupun yang kena. Tapi Allah hendak membuat makan. Makin sombong lagi. Di bumi sudah dibantai, di langit sudah dibantai, mau di mana lagi nih katanya? Enggak sombong ya Majusia. Dari situlah maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Nabi Isa tidak bisa memerangi, hanya bisa sembunyi. Maka tiba-tiba kemudian ketika mereka sedang tidur, diutus kepada mereka naghab. Naghab itu ulat yang masuk di tengkuknya. Kayak listrik, satu kota Bandung kalau ingin matikan listrik gampang, ambil cabut di gardunya saja kan, mati tuh semua satu kota Bandung tuh. Mana di pusat PLN-nya itu, cabut saja mati semua. Kata Rasul, satu mati semua mati. Jadi kematian Ya'juj Ma'juj itu bukan satu-satu, bukan ini mati enggak, satu mati semua mati. Kayak nyabut di gardu listrik, semua listrik mati gitu kan. Dan itu kehendak Allah. Allah itu kalau hendak menghancurkan sebuah kaum tidak perlu mengutus binatang gede-gede, cukup ulat saja. Lihat Ashabul Fil, Abrahatul Asram ketika menyerang Ka'bah, dihancurkan pakai apa? Ababil. Tahu ababil? Burung laut yang warna hitam itu. Kemudian ketika Allah membunuh Namrud, Namrud mati pakai apa? Nyamuk. Nyamuknya masuk ke hidungnya, kemudian menggigit-gigit otaknya, gak tahan digedor-gedorkan ke tembok, mati akhirnya. Namrud tuh. Namrud itu orang yang ngaku Tuhan. Raja dunia mati oleh seekor nyamuk. Kemudian kisah yang ada di Yaman yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah pemilik dua kebun. Karena mereka sombong tidak bersyukur kepada Allah, kampung itu akhirnya Allah utus tikus segede kucing untuk menggerogoti bendungan. Akhirnya runtuh bendungannya, banjir, satu kota Yaman habis kena banjir. Akhirnya mereka pun hijrah ke Madinah, ke Yathrib, sehingga keturunannya dari kabilah Khazraj dan Aus belakangan menjadi orang-orang Ansor pembela Nabi. Ya. Itu Nabi. Allah kalau hendak menghancurkan kaum tinggal utus tikus, utus ulat, utus burung, utus nyamuk. Tidak perlu buaya, tidak perlu gajah, yang kecil-kecil saja kalau Allah mau itu. Kan ini menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kecil saja bisa menghancurkan, apalagi yang besar. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Lah akhirnya karena bangkainya di mana-mana Ya'juj Ma'juj ini. Siapa yang bisa membersihkan? Jumlahnya banyak. Ya. Akhirnya Isa hanya berdoa kepada Allah, diutuslah burung sebesar unta. Burung itulah yang kemudian mengambil satu-satu jasadnya dan dilempar ke lautan sampai bersih. Yang untung adalah binatang-binatang pemakan daging, buaya, harimau, pokoknya binatang pemakan daging untung. Banyak makanan. Ya. Ya'juj Ma'juj geletak sana geletak sini. Akhirnya gak bersih juga. Akhirnya Isa berdoa lagi supaya diturunkan hujan deras. Akhirnya hujan itulah yang menyapu sisa-sisa Ya'juj Ma'juj ke lautan dan bumi menjadi hijau ranum kembali. Maka ketika itulah maka Isa diberkahi lagi kehidupannya, sampai akhirnya Isa pun diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isa wafat itulah manusia tidak ada yang memimpin lagi. Imam Mahdi yang memimpin sebelumnya sudah mati. Penggantinya Isa bin Maryam juga sudah meninggal. Maka kaum muslimin kehilangan pemimpin. Maka ketika tidak ada yang membimbing mereka, lambat laun mereka mulai kufur lagi. Sebagian mereka mulai kufur lagi. Lah ketika kemudian sebagian mereka mulai kufur lagi dan sebagian tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ingatkan mereka lagi dengan cara apa? Allah kirimkan dukhan. Yang Allah mengatakan dalam Al-Quran suratul Dukhan, fartakib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Akan dimunculkan dukhan. Dukhan itu asap tebal yang ada di langit kemudian menyerbu manusia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala tampakkan mana mukmin, mana munafik. Kalau asap itu dihirup orang yang beriman, paling tinggi hanya pilek saja. Ya.
Mungkin pilek saja gitu kan, tidak sampai memadaratkan orang yang beriman. Tapi kalau asap itu disedot orang munafik, maka akan membuat kelemahan keluar dari telinga, keluar dari mulut, keluar dari hidung, ya. Dan mereka akan merasakan kesusah payahan yang luar biasa, rasa pening yang luar biasa. Dan ketika itu dibedakan mana mukmin mana kafir. Jadi kalau hanya pilek saja memang mukmin. Oh, kalau sampai keluar dari kupingnya asapnya gitu kan, nah, munafik kamu. Jadi ketika itu tampak tuh mana mukmin mana munafik kan. Subhanallah, tampak kan. Akhirnya kemudian mereka pun berdoa kepada Allah agar asap itu diangkat. Akhirnya diangkat, tapi subhanallah, tetap saja di antara mereka tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah akhirnya, ketika sudah diangkat, mereka sudah terlena. Suatu ketika mereka tertidur pulas di malam hari. Kemudian di waktu subuh orang-orang yang beriman biasa mereka bangun subuh kemudian ke masjid. Tapi orang-orang munafik yang kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan Islam, mereka tetap tidur. Ketika sudah waktunya matahari terbit, ditengoknya kok nggak muncul-muncul. Ditunggu sampai jam 9 tidak muncul juga. Ditunggu sampai duhur tidak muncul juga. Ditunggu sampai asar tidak muncul juga. Ketika matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba terbit dari arah barat. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, apabila matahari terbit dari arah barat, la tanfa'u imanu, la yanfa'u imanukum, tidak akan bermanfaat iman kalian. Jadi ketika matahari terbit di sore hari, harusnya terbenam, ini terbit malah. Dan itu hanya 1 hari saja. Ya. Maka ketika itu semua ustadz terhenti berdakwah. Orang-orang kafir jadi beriman, orang-orang munafik jadi mukmin, orang-orang dusta jadi jujur. Tapi percuma, percuma keimanannya. Kalaupun ada seorang dai yang berceramah sampai kemudian dakwahnya berhasil menobatkan orang, percuma tobatnya. Kenapa? Matahari sudah terbit dari arah barat. Ketika itu sudah tertutup pintu tobat. Yang mukmin alhamdulillah dengan keimanannya, yang munafik celaka dengan kemunafikan. Baru selang 2 hari, dalam riwayat ada yang mengatakan 1 hari, dari matahari terbit dari arah barat, tiba-tiba muncul binatang dari perut bumi. Binatang itu disebut dabatun minal ard. Binatang yang besar, ketika keluar dari perut bumi, kepalanya baru nempel di awan, kakinya belum keluar dari bumi. Besar. Disebut dalam Al-Quran, akhrajna lahum dabatun minal ard. Akan dikeluarkan binatang melata dari perut bumi, tukallimuhum, dan bicara dengan manusia. Binatang ini tidak akan membunuh, binatang ini tidak akan merusak. Binatang ini hanya diberikan tugas oleh Allah menstempel orang. Dalam riwayat yang dhaif, yang lemah, binatang ini di tangan kanannya membawa stempel Nabi Sulaiman, dan di tangan kirinya membawa tongkat Nabi Musa. Kalau ketemu orang kafir dipukul wajahnya sama tongkat, akhirnya gosong. Kalau ketemu orang yang beriman langsung dicap kepalanya, di jidatnya langsung bercahaya. Dan ketika itu manusia dilupakan tentang namanya. Saya nggak tahu namanya siapa, Anda nggak tahu namanya siapa. Ketika itu sebutan cuma 2, mukmin dan kafir, dan itu dilihat dari tanda wajahnya. Udah nggak pakai nama lagi, tapi tidak tersinggung karena nggak tahu namanya. Jadi mukmin kafir, mau kemana? Mau jalan-jalan Fir, mau ke sawah Min, gitu aja ya. Jadi mukmin kafir, diangkat nama ketika itu, betul-betul diangkat. Hanya mukmin kafir dan tidak tersinggung. Karena ketika itu juga percuma, orang itu tersinggung juga percuma. Tobat juga percuma karena matahari sudah terbit sebelumnya 1 hari. Memang cuma terbit 1 hari saja. Habis itu kemudian kembali normal. Sehingga manusia hanya sedih 1 hari saja. Mereka sangka mereka masih diterima tobatnya, tapi mereka ditolak tobatnya sesungguhnya. Lah ketika kemudian binatang itu sudah menstempel semua orang, tidak ada satupun orang yang tidak terkena stempelnya.
Satu dunia dia akan keliling sampai ke Cicadas juga. Binatang itu akan sampai di sini. Karena semua orang akan kena stempel. Tugas dia hanya itu saja. Habis itu hilang binatang ini. Binatang ini hilang. Munculnya dari Mekah. Kemudian keliling dunia. Setelah tugasnya selesai langsung hilang. Ketika itu maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim satu angin yang sangat dingin sekali. Angin itulah masuk ke rumah-rumah, masuk ke gua-gua, masuk ke lorong-lorong, masuk kemana saja. Sampai akhirnya setiap ada orang yang beriman, yang masih ada keimanan sebiji dzarah dalam hatinya, mati kena angin ini. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang munafik kafir, yang kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak mungkin tegak hari kiamat sehingga menimpa kepada orang yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Ketika seorang yang beriman pada mati semuanya, yang tinggal hanya munafik, kafir, orang jahat, ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala munculkan larva api yang terpendam di perut Aden. Dan itu sudah sesuai dengan penelitian NASA. NASA itu meneliti dengan satelitnya tentang sabda Nabi SAW bahwa akan keluar api dari Aden Yaman. Rupanya di bawah perut Aden itu memang ada api besar. Dan itu sudah lewat penelitian. Akan muncul di akhir zaman api itu, kemudian membakar segala sesuatu kecuali manusia. Tidak dibakarnya. Kalau kena hutan terbakar, kena binatang terbakar, kena rumah terbakar, tapi sama manusia nggak bakar. Api itu hanya mengikuti di belakang kita saja. Kalau kita jalan dia jalan, kita diam dia diam, kita jalan lagi dia jalan, sampai ketika api itu menggiring semua manusia satu dunia ke satu tempat yang disebut dengan Syam. Kata Nabi, Syam ardu mahsyarin, tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Ketika satu dunia tergiring dengan api, kemudian berkumpul di Syam, disinilah detik-detik kiamat dibangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya. Yang pertama kali pingsan adalah orang yang sedang memberi minum untanya. Kaget dia, kemudian pingsan. Kemudian disusul orang yang di pasar-pasar, yang di jalan-jalan. Setiap terdengar trompet itu suara trompet Al-Qari'ah yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Qari'ah itu suara yang keluar dari trompetnya Israfil, disebut Qari'ah di bahasa Arab. Keluar Qari'ah itu. Setiap yang mendengar Qari'ah, suara yang keluar dari trompet Israfil, mereka akan pingsan kemudian mati. Dan itu adalah trompet kejutan, membuat orang pingsan kemudian mati. Ketika itulah maka tidak ada yang hidup. Manusia mati, jin mati, binatang mati, malaikat mati. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah Allah mengatakan, Anal Malik, saya raja kalian. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia? Anal Malik, ainal mutakabbirun, saya raja kalian. Mana orang-orang yang congkak ketika menjadi pemimpin-pemimpin dunia? Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala berteriak-teriak, saya raja. Maliki yaumiddin. Ini makna daripada Maliki yaumiddin, raja pada hari kebangkitan. Tidak ada yang menjawab karena tidak ada orang hidup. Malaikat mati, jin mati, manusia mati, binatang mati. Yang hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah membuktikan bahwa dialah Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Maka kata hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dari tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua jaraknya 40.
Tidak disebutkan apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, apakah 40 minggu, apakah 40 hari. Yang jelas 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Disitulah Allah hancurkan dunia. Kal farashil mabsuth. Gunung-gunung yang berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Kemudian lautan yang ditumpahkan ke daratan, kemudian bintang yang dijatuh-jatuhkan ke dunia, kemudian langit yang dilipat-lipatkan, kemudian bumi yang dihancur-hancurkan, sehingga bumi yang tadinya bulat menjadi rata. Disitulah Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana Allah mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Bukan bumi ini dihilangkan ganti bumi lagi, tidak, maksudnya tetap bumi ini yang tadinya bulat menjadi rata. Tentu akan lebih padang lagi, akan lebih luas lagi kalau diratakan bumi ini kan. Ya, itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digempa-gempakan sampai rata. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian beban-beban berat bumi itu dikeluarkan. Maksudnya mayat-mayat yang sejak zaman Adam mati sampai yang terakhir mati itu dikeluarkan. Coba berapa jumlahnya itu ya? Sejak zaman Adam tuh sampai yang terakhir mati itu banyak sekali tuh orangnya itu. Itu dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dari kuburan-kuburan mereka dikeluarkan. Orang-orang yang beriman ketika mereka dikeluarkan dari kuburan itu, di samping mereka sudah ada istrinya, di samping mereka sudah ada suaminya, di samping mereka sudah ada anak-anaknya, di samping mereka sudah ada orang tuanya, tetapi dengan syarat amanu, mereka semua beriman. Allah katakan alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya, maka kami akan kumpulkan di padang mahsyar jadi satu. Jadi ketika mereka keluar dari kuburan, sudah di sampingnya istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, keluarga besarnya yang beriman akan dikumpulkan jadi satu. Minimalnya ketika dalam kondisi menakutkan, kalau kumpul itu kan minimalnya menenangkan. Orang Jawa bilang susah senang yang penting ngumpul katanya. Kalau udah kumpul itu kan minimal tenang. Tetapi kalau ada satu keluarga tidak beriman, maka mereka akan terpisahkan dari keluarga ini. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka keluar dari perut bumi, itu dijelaskan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka aku, siapa yang membangkitkan aku? Allah yang membangkitkan kalian. Ketika mereka kemudian muncul dari perut bumi dan dihidupkan kembali, dan Allah Maha mampu menghidupkan kembali, maka mereka kebingungan mencari keluarganya. Akhirnya lari ke selatan, ke utara, ke timur. Disitulah Allah ibarahkan dengan laron yang berterbangan, tidak karuan. Maka orang-orang yang beriman melihat orang kafir seliwar-seliwar ke sana kemari mencari keluarganya, mereka hanya mengatakan sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah, telah benar ucapan para rasul. Makanya ketika di dunia dengar, itu maksudnya. Mereka kemudian lari sana lari sini mencari keluarga. Ya ketemu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika saudara lari dari saudaranya, anak dari keluarganya, anak dari ibunya, semua enggak karu-karuan mencari keluarganya. Ketika itulah mereka kebingungan. Sampai akhirnya ada satu panggilan di tengah padang mahsyar untuk kumpul di situ, baru semua kumpul di situ. Allah katakan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berhamburan menuju satu pandangan, satu teriakan. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar ini adalah padang yang sangat luas kan?
Padang mahsyar ini Allah berikan sebuah azab yang luar biasa kepada manusia, ujian yang luar biasa. Bagaimana tidak? Matahari didekatkan. Matahari ini di dunia Allah berikan nikmat yang luar biasa. Bayangkan, kalau matahari semakin jauh dari manusia, manusia pasti akan beku. Kalau matahari didekatkan, manusia pasti akan terbakar. Makanya matahari sudah Allah ukur tuh jaraknya biar manusia tidak beku dan biar manusia tidak terbakar. Segitu saja. Sebab kalau matahari menjauh dari manusia ke atas, beku dia. Tapi kalau mendekat, terbakar dia. Tuh, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dengan kita. Tapi matahari di dunia ini kalau keluar dari garis edarnya, terbakar kita. Tetapi di akhirat matahari itu tidak akan membakar kita. Ya. Matahari walaupun 1 mil itu tidak akan membakar kita. Tetapi matahari itu akan membuat panas bagi kita. Kita seolah-olah tidak pernah mati. Jadi merasakan itu kayaknya panas sekali, itu tidak mati-mati gitu kan. Tersiksa tuh, bayangkan. Dan itu 50.000 tahun. Kecuali 7 golongan yang Allah katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya anak-anak muda yang tumbuh di atas ibadah, imam yang adil, orang yang ketika berzinah tidak jadi dan mengatakan saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya ke belakang. Ini bukan kinaya, ini bukan hakikatnya. Bukan kalau bersedekah tangan kanan langsung ke belakang tangan kiri. Ini kiasan. Saking banyaknya sedekah itu dia tidak tahu berapa yang disumbangkan. Jadi kalau kotak infak lewat itu ambil dompet kerewak langsung masuk gitu kan. Sampai di rumah berapa ini diinfakkan nih. Tapi susah orang infak ini. Kalau kita ada kotak infak, di dompet itu ada 2 uang, yang satu ada lakbannya, yang satu tidak ada lakbannya. Itu biasanya yang ada lakbannya itu dimasukkan. Walaupun nominalnya sama 100.000. Apalagi kalau nominalnya berbeda, pasti yang paling kecil. Padahal Rasul mengatakan apa? Infak tangan kanan dan tangan kiri gak tahu itu maksudnya kinayah dari banyak berinfak sampai lupa diri. Kalau sekarang kan diingat-ingat. Apalagi orang ria itu biasanya ingatannya kuat. Orang ria itu ingatannya kuat. Walaupun 20 tahun dia nyumbang itu masih ingat orang ria itu biasanya. Ini dulu saya yang sumbang nih 100 juta, saya masih ingat. Sakit hati saya karena apa? Banyak-banyak sumbang, pujiannya cuma 3 kalimat. Tahu gitu 10 juta saja saya katanya. Ya. Ada orang yang seperti itu. Nah itu kelompok-kelompok tadi itu, yang 7 kelompok itu yang mendapatkan naungan. Tapi selainnya tidak ada naungan. Mereka kehausan. Bayangkan kata Rasulullah, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, kembali tidak dikhitan, artinya telanjang bulat. Di dunia saja kita pakai pakaian, kemudian matahari di tengah-tengah siang panas itu luar biasa. Apalagi orang yang sering pakai AC, kalau nggak pakai AC nggak bisa tidur dia. Ada dalam rumah. Gimana matahari 1 mil? Sampai Rasul mengatakan saking panasnya keringat itu keluar, ada yang banjir. Akhirnya tenggelam selutut, ada yang tenggelam dengan sepusarnya, ada tenggelam dengan kepalanya. Jadi keringat jadi lautan kala itu. Tapi mereka nggak mati-mati. Ya, sengaja dapat siksaan. Kecuali orang-orang yang beriman Allah lindungi di situ. Lah ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi mereka dengan jahanam yang sangat besar. Jahanam itu nanti akan ditampakkan di hadapan orang-orang yang berdiri di padang mahsyar, digeret oleh 70 tali kekang. Jadi jahanam itu punya 70.000 tali kekang. Kalau kapal itu digeret pakai tali untuk supaya ke lautannya. Jahanam itu tali kekangnya itu jumlahnya 70.000. Satu tali kekang diseret 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan? Ya. Kali berapa tuh malaikat yang geret jahanam itu?
Jahanam itu punya 70.000 tali kekang. Satu tali kekang digeret 70.000 malaikat. Sekali jahanam itu. Makanya ketika orang masukkan ke dalam jahanam, Allah berfirman kepada jahanam, hal mim mazid, masih kurang wahai jahanam. Kata jahanam, hal mim mazid, masih ada tambahan, masukkan aja ya Rabb, katanya. Akhirnya karena enggak penuh-penuh jahanam, Allah masukkan kakinya baru penuh. Bayang. Dan itu akan dihadapkan di hadapan manusia di padang mahsyar. Allah akan datang, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang dan malaikat berbaris menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang yang beriman melihat Allah sebagai nikmatan tambahan, tapi orang kafir tidak melihat Allah sama sekali. Walaupun ada pendapat yang mengatakan melihat Allah, tapi melihat ketakutan seperti seorang yang sedang menjadi pesakitan di depan hakim yang siap memukulkan sebuah palu di pengadilan, saking ketakutan. Tapi pendapat yang kuat, orang kafir tidak akan pernah melihat Allah. Dan ingat, Allah itu hanya terlihat di akhirat, di dunia nggak akan terlihat. Karena di Batam ada juga orang yang mengaku bisa melihat Allah, dan Anda bisa melihat Allah lewat dia, cukup bayar 500.000. Itu ada di Batam. Kalau di Bandung nggak tahu. Bayar 500.000, itu kita bisa melihat Allah lewat baskom yang dikasih air itu. Disuruh wirid, dikir sekian kali, kemudian lihat ke baskom itu. Kalau nggak dilihat, kata dia, wiridnya kurang khusyuk, tapi uangnya nggak dikembalikan. Nah, ya kan? Ini lebih hebat dari tukang obat. Ahli sunnah mengatakan Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Allah itu hanya dilihat di akhirat, itu pun bagi orang yang beriman di padang mahsyar sekali, dan di sorga setiap kita hendak memandang wajah Allah, Allah akan tampakkan kepada kita. Karena Rasul mengatakan, kalian melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan. Bukan Allah seperti purnama, artinya melihat Allah seperti kita melihat purnama, tinggal nengok ke atas sudah nampak purnama, kan begitu. Tidak berdesak-desakan, tidak ngantri. Lain kalau lihat presiden datang, orang banyak kan ngantri itu, mana sampai jengkel-jengkel sampai naik pohon biar ini. Sana enggak. Allah itu mampu dilihat semua orang, dan itu nikmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang kafir, mereka masuk neraka dan tidak ada nikmat bagi mereka. Wallahu a'lam. Saya kira cukup karena sudah jam 8:30. Saya ini singkat-singkat saja, karena kalau saya buat kajian tentang akhir zaman itu, bab Dajjal saja bisa sampai 3 kali pertemuan, karena banyak babnya. Bab Ya'juj Ma'juj juga sama gitu ya. Ini hanya saya ngambil cuplikan-cuplikannya biar targetnya tercapai. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran yang besar untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan saya minta maaf, ya, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Maklum, saya sudah jadi orang Batam. Di Batam banyak orang Medan, sehingga terkontaminasi bahasa Medan. Walaupun saya orang Sunda, saya orang Majalengka sebenarnya. Cuman bahasa Sundanya sudah terpatah-patah ya, sudah hilang. Ya. Cuman baru sehari di Bandung sudah mulai nyambung tuh. Ya. Mudah-mudahan nyambung terus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.